Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa. Di episode kali ini pemirsa bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, di mana kita akan bicara soal pengembangan program Jaga Desa dalam akselerasi kemampuan daya saing sumber daya manusia daerah di wilayah hukum Kabupaten Tanah Bumbu. Telah hadir dua orang narasumber saya ke studio Duta TV, yakni bersama dengan Mas Mahendra Ridwanul Godi SHMH selaku Kepala Subseksi 1 Intelijen. Selamat sore Mas Rigo, apa kabar kembali? Baik sekali, balik lagi ke Duta TV. Semoga menjadi obat bagi karindangan teman-teman pemirsa Duta TV. Karindangan hendak tahu kayak apa gerang, artinya jaga desa itu ya. Kalau di sebelah sana bersama dengan Mas Yosia Ihan Ardian SH selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Selamat sore Mas Yosia. Selamat sore. Selamat datang kembali di Duta TV ya. Apa kabar? Wah, luar biasa baik. Lama nggak bertemu Lama ya. Obrolan yang terakhir itu menarik. Menarik ya, kemarin bicara soal RJ dan juga humanis. Kalau sekarang agak geser sedikit nih. Bicara soal jaga desa, apakah desanya dijaga seperti ini ataukah mungkin ada hal-hal yang penting begitu untuk kita ketahui. Langsung saja saya ke Mas Rigo. Hari ini mengambil tema yakni bicara soal jaga desa. Apa ada jaga desa? Baik itu secara landasan hukum atau mungkin pengertiannya. Mas Rigo, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Tentunya saya dan Mas Yosia selaku rekan-rekan insan seksi intelijen, ya yang punya manajerial atau pengelolaan langsung terhadap program kerja ini Jaga Desa atau panjangannya itu Jaksa Garda Desa. Kenapa Jaksa Garda Desa? Kita berangkat dari pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang paling dasar dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari desa bisa menyokong pemerintahan di atasnya. Ada pemerintahan desa, pemerintahan daerah, baik tingkat kabupaten atau kota, ada provinsi, yang tentunya menunjang juga tugas daripada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dari desa pun di pemerintahan yang paling dasar, permasalahan itu lebih mudah ditemukan. Kita sensing ke masyarakatnya lebih perhatian. Tapi juga kita dihadapkan dengan situasi masyarakat di daerah atau di pedesaan yang berbeda-beda kultur sosialnya. Mengingat kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Daerahnya beda, kultur sosialnya beda. Bagaimana menyikapi suatu peristiwa beda. Nah, ada perbedaan adat dan budaya lagi. Religi, sosial, budaya, lengkap sekali. Dan itu menjadi hal yang sensitif dan mempengaruhi kondusivitas masyarakat dan bagaimana berjalannya roda birokrasi serta arus ekonomi di daerah, gitu kan? Maka dari itu Jaga Desa ini selain daripada menjaga kondusivitas suatu wilayah hukum pada Kejaksaan Negeri juga sebetulnya pada prinsip dasarnya itu Jaga Desa ini menjaga pemerintahan desa agar tidak terjerumus atau tidak menyeleweng terhadap pengelolaan dana desa atau pengelolaan keuangan desa. Baik, apakah hanya berfokus pada dana desa ataupun keuangan dana desa yang akan dijaga begitu, Mas Riko? Sebetulnya secara alur peraturan dan kerjasama yang awal ya Mbak, karena ada lagi itu kan kesepakatan 3 menteri antara Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Menteri Dalam Negeri waktu itu berkaitan dengan bagaimana apabila terjadi permasalahan di pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Tentunya hadir lagi seperti topik yang sebelumnya kita bahas, inilah sisi humanis dari aparat penegak hukum yang mana tidak hanya sekedar perbuatan salah saja yang kita pandang, tapi bagaimana masyarakat desa ini sebetulnya bisa nggak sih atau bisa nggak sih dibebankan kesalahan itu terhadap dirinya. Ternyata melalui beberapa kajian ya, mungkin para pakar, para ahli, para negarawan, ternyata ada perbedaan dari latar belakang sosial budaya dan terutama pendidikan dalam
diri sumber daya manusia di pemerintahan desa. Ya. Yang hal tersebut berpotensi memunculkan adanya mungkin kesalahan yang tidak disengaja, atau kesalahan karena ketidaktahuan, Ya. atau interpretasi atau pengertian yang kurang pas. Pikir positifnya begitu ya. Yes, jaga desa kalau dulu kan sebelum jaga nggak ada SKB 3 menteri, belum ada program jaga desa mungkin. Apa yang salah ditindak. Ya. Banyak keluhan dari rekan-rekan mungkin LSM, masyarakat di Indonesia, kok banyak ya kades itu dipenjarakan. Iya, betul. Kasihan dia. Nah, berangkat dari situlah Bapak Jaksa Agung instruksikan kepada rekan-rekan jaksa di seluruh daerah di Indonesia ini, apabila menangani permasalahan berkaitan dengan penyimpangan, penyelewengan keuangan desa, Ya. maka utamakan terlebih dahulu proses pembinaan atau proses klarifikasi Baik. atas adanya permasalahan pengelolaan keuangan desa tersebut. Jadi dibina dulu, Pak, ini aturannya di sini Pak. Ya karena kan beda-beda, mungkin ada Bapak Ibu Kades yang lulusannya bisa sampai S3, ada yang doktor, ada yang SD aja, ada yang SMP aja. Nah itu kan secara kemampuan pendidikan mungkin berbeda ya, ya. pemahamannya pun berbeda ya. Nah kita melalui program Jaga Desa ini memberikan pemahaman yang Baik. sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Menarik ketika disebutkan apakah memang pembinaan dulu, apakah memang kesalahan dulu baru pembinaan, atau pembinaan dulu untuk mencegah kesalahan, Mas Rigo? Sebetulnya Apa dua-duanya? hal tersebut relatif ya, cara pandangnya seperti apa. Tentunya dengan upaya membina itu menjadi sebuah upaya untuk mencegah juga. Ya. Ibaratnya dalam ilmu kuantitatif, ilmu orang bilang ilmu IPA nih, itu menjadi sebuah obat bagi Ya. penyakit, ya kan? Agar kedepannya lagi jadi vaksin, bukan apa, jadi vaksin untuk sebuah virus. Ya. Nggak aktif lagi nih virusnya, atau virusnya bisa berdamai lah Ya. karena udah musnah, udah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, gitu. Kenapa mencapai kata-kata humanis itu ya menyampingkan dulu yang namanya upaya hukum pidana. Nah itu humanis. Baik. Kalau bisa dicari solusinya dulu, ayo kita obati dulu. Kalau sudah mentok saklek dan memang itu murni niat jahat, Mau ya tidak sudah. mau juga Tidak harus mau. dipidanakan. Nah, Baik, berarti Jaga Desa ini teman-teman hadir untuk memberikan edukasi, pemahaman, lebih fokus pada pencegahannya daripada mengobati. Kalau Mas Yosia, silahkan menambahkan untuk Jaga Desa ini sendiri. Iya, jadi melanjutkan tadi ya yang Mas Riko sampaikan sama yang Mbak Fatia tanyakan, hadir dulu Iya. baru nanti terjadi peraturannya sesuai, atau ini sudah ada pelanggaran dulu baru Iya, kita baru kasih dibina pembinaan. ya kan? Ya, kalau kita lihat dari prakteknya, kita kan banyak sekali nih, apalagi kalau berbicara soal desa. Iya. Desa jumlahnya aja kalau nggak salah sekitar 70.000 ya di Indonesia ini, banyak gitu. Tiap-tiap desa punya kesenjangannya masing-masing, Betul. punya dinamikanya masing-masing. Kita nggak bisa juga, wah ini bener kita cari kesalahannya, atau ini yang sudah, ini benar-benar salah kita biarin, nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat dulu juga kebutuhannya apa. Ya. Apakah di situ sudah ada orang-orang yang sesuai gitu, kita juga lihat. Tapi kita tidak bisa ikut campur tangan, Ya. tapi kita berusaha bantu. Yang pertama itu tadi, seperti vaksin. Kita, kalau memang ada virusnya, virus itu bisa berupa kesalahan pelanggaran, Ya. kita hadir di sana, memberikan bantuan, menjaga kita, itu tadi kalau fokusnya keuangan, ya kita, oh ini loh, sesuaikan dengan peraturan supaya tidak jadi nanti Bumerang bagi mereka. bumerang ya? bagi mereka, dibilang mereka korupsi. Iya. Tidak serta-merta sebenarnya sesuatu yang mereka lakukan itu sebagai korupsi. Siapa tahu mereka itu sebenarnya melakukan Maladministrasi, kegiatan, ya. ya, contohnya ada proyek nih, oh mereka lakukan, ini nggak ada di rancangan awalnya, tapi ternyata ini buat kebaikan kampung, buat kebaikan desa. Nah itulah kita hadir di sana itu untuk membantu keberjalanan suatu birokrasi, gitu. Tapi kalau arahnya memang sengaja dan lebih berpengalaman, Yes. karena kan kalau dulu mungkin kepala desa bisa turun-temurun ya, iya saja meskipun sekarang sudah ada pilkades, pemilihan Yes. kepala Ya. desa dengan masa waktu tertentu begitu. Seperti apa Mas Rigo? Apakah akan tetap lanjut atau akan tetap dibina Mas jadi Rigo? proses pembinaan ini, Mbak,
itu di dalam kesepakatan nota pendapat antara Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dengan Bapak Menteri Dalam Negeri itu ada jangka waktu Oke. dalam melakukan pembinaan. Pembinaan ini mungkin ada yang namanya rekomendasi dari APIP apabila terjadi maladministrasi. Ya. Jadi itu dimasukkan dulu ke APIP. Meskipun ada laporan pengaduan ke aparat penegak hukum, tapi aparat penegak hukum seyogyanya menyerahkan dulu ke APIP. Oke. APIP dulu periksa administrasi. Tahapannya ke situ dulu ya. Iya. Sambil diperiksa APIP, APIP bisa berkonsultasi aktif dengan APH, dengan Kejaksaan, dengan Polri. Pak, ini gimana Pak? Ada kesalahan ini. Ada kok Pak kegiatannya, cuman ini notanya lagi dicari. Iya. Ada kan realisasi yang bukan dicari. fiktif ya, oke. Bukan. Apalagi sekarang faktur pajak udah ini kan, udah ngeling kan lewat problemnya Kementerian Keuangan. Itu dari faktur pajak aja kelihatan sebuah toko mengeluarkan nota nomornya sekian, meskipun nota di toko itu sudah hilang atau nota di pelanggan sudah hilang. Gitu. Kemudian selain daripada itu, ketika sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan, yaitu kurang lebih 60 hari, terhadap hasil rekomendasi temuan-temuan yang tadi diperiksa oleh APIP pada permasalahan keuangan pemerintahan desa itu, baru masuk ke tahap aparat penegak hukum. Itu nanti dari aparat penegak hukum masuk ke sistem KUHAP, penyelidikan, penyidikan. Kalau iya betul nanti, nah uniknya di perkara tindak pidana korupsi ini Mbak, ada juga nanti di tahap penyidikan itu penghitungan kerugian keuangan negara. Iya, betul. Iya. Ada juga nanti di persidangan pembuktian terbalik dari terdakwa, membuktikan apakah hartanya itu dibelanjakan dari uang hasil korupsi apabila korupsi. Tapi saya percaya insya Allah Bapak-bapak Kades Tanbu yang sekarang menjabat Tidak lah. Tidak, insya Allah. Meskipun ada beberapa. Insya Allah ya. Awas kalau ada, salah Anda. Ya, jangan sampai loh masuk tipikor. Kasihan jaksanya sudah susah payah gitu ya. Edukasinya. Nanti saya ya kan? dari pelawak jadi serem. Kayak dulu lagi nanti. Oke, kita jeda dulu. Masih ada segmen kedua pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa di segmen kedua. Masih bicara soal jaga desa. Langsung saja pemirsa, saya akan menanyakan ke Mas Yosia. Sesuai dengan tema kita hari ini, begitu bahwasannya ada akselerasi kemampuan daya saing sumber daya, khususnya di Kabupaten Tanah Lot. Seperti apa memaknainya? Karena kan yang diharapkan ini daerah Kabupaten Tanah Bumbu bisa bersaing begitu dengan daerah yang lainnya, meskipun tingkatan yang paling dasar, yakni desa. Seperti apa Mas Yosia? Ya, terima kasih Mbak Fatia untuk kesempatannya. Jadi di program Jaga Garda Desa ini, kita tidak hanya itu tadi, kalau di segmen pertama kita tegakkan lurus soal keuangan, soal uang nih, uang penyelewengan segala macam gitu. Kalau lihat itu aja, di desa itu kan ada banyak sebenarnya aspek yang bisa dikembangkan bisa dikembangkan. Salah satunya itu yaitu SDM. SDM ini kita juga tidak hanya berbicara soal orang-orang yang ada di pemerintahannya, tetapi bagaimana kita bisa memajukan sesuai Undang-Undang Dasar
memajukan kesejahteraan umum Iya. semuanya. Semua gitu. masyarakat yang ada di Semua sana, masyarakat, bukan betul. hanya aparat desanya saja. Betul. Terus caranya dari apa? Kalau dari kejaksaan sendiri, Ya. kami ada yang namanya penyuluhan hukum atau penerangan hukum. Disitulah kita bekerja. Ya. Jadi selain kami, Bapak Ibu Kades, tolong ya tertib. Kita ke masyarakat. Halo Bapak Ibu, jadi di Indonesia ini ada peraturan loh seperti ini. Bapak Ibu harus bisa mentaati ini. Kalau mau birokrasi ke pemerintah nanti Ya. seperti ini jalannya. Nah, kami juga banyak memberikan penyuluhan kalau ada yang bermasalah soal hukum mungkin, atau biasanya nih yang sering kita terjadi juga ketika kita turun ke desa, Pak, ini gimana sih Pak? Kalau mau ngurus surat tanah, surat saya punya sawah Oke. mau dijual, terus mau balik nama segala macam. Kadang-kadang kan orang, tahu nih, ini seragam. Iya. Pasti Tahu hukum, semuanya, iya. gitu ya. Itulah juga yang kita Padahal itu persiapkan, gitu. Wewenangnya kantor tanah BPN, Iya, begitu ya. betul. Nah, disitulah kita juga memberikan edukasi. Pak, Bu, kami ini dari kejaksaan. Kami tidak melempar, enggak, itu punya BPN. Wah, Iya. enggak. Kami, itu tadi, kita kan jaga, jaksa garda desa, kami memberikan suatu pendidikan, Iya. ya nanti seperti ini. Kami juga berusaha sih, kami lihat, ini peraturannya Pak, Bu, itu salah satu contoh saja. Tapi kebanyakan juga kami mendampingi di desa itu tidak hanya soal hukum semuanya tentang masyarakat, tapi kita juga memberdayakan pemuda. Oke. Gitu, Mbak. Saya kunci dulu di pemberdayaan pemuda. Iya. Saya ke Mas Rigo. Ketika teman-teman kejaksaan datang ya ke sebuah desa di Kabupaten Tanah Bumbu, karena kan sudah jalan ya programnya, meskipun tadi ada sounding pemuda, tapi kita simpan dulu. Iya. Saya ke penerangan hukum. Apa respon mereka ketika teman-teman jaksa datang ke sana dengan seragam-seragam, bahkan mungkin mereka apa tujuan teman-teman ini mungkin ya, apa lagi yang salah di desa ini begitu, apalagi bagi aparat desa mungkin lebih takut lagi ketika mereka tanda kutip melakukan Betul. kesalahan atau maladministrasi. Mas Rigo, apa respon dari mereka, khususnya masyarakat Tanah Bumbu yang menjadi wilayah hukum teman-teman sendiri? Jadi terhadap pengembangan program Jaksa Garda Desa ini kami lakukan di satu kecamatan dulu sebagai pilot projectnya. Ya, Saya hadir tidak di jam-jam formal orang bekerja, melainkan, habis isya. oke. Kebetulan desa itu punya bumdes. Masing-masing desa ya, kalau ada bumdesnya mereka aktif. Ada salah satu desa di kecamatan pilot project kami itu dia punya bumdes coffee shop. Awalnya saya cuma iseng aja ditawarin nongkrong, oke cobalah, saya juga suka ngopi. Dari situ berangkatlah, Pak. Intinya ada timbul keresahan, inginlah si Bapak Kepala Desa ini memajukan masyarakatnya, Baik. memajukan ekonomi masyarakatnya. Baik, Tapi sebelum itu saya potong, apakah memang tujuan datang ke coffee shop itu untuk program jaga desa atau ada misi yang lain? Atau mungkin hanya sekedar ngobrol dengan kepala desa, kemudian ingin memasukkan sebuah program? Mas Riko? jadi mindset saya waktu itu datang ke coffee shop itu selain dia menerima tawaran ya, Ya. mau nyobain coffee shopnya di badan usaha milik desa itu, juga terkadang beberapa teman-teman kepala desa nih lebih nyaman menyampaikan di situasi yang non formal, Iya, betul. lebih santai Ya. Santai. dan Ya. lebih ketika dalam suatu suasana yang formal ya, saya berseragam, mereka berseragam, kita dibatasi waktu, nih kayak di sini nih. Kan jadi ada yang tertinggal, ada yang Iya, keskip mungkin. iya. Nah, Iya. tapi ketika kita sudah nanti nongkrong yuk, sudah dipersiapkan catatannya. Dan itu jadi wadah juga bagi teman-teman kepala desa untuk melaksanakan pertukaran informasi apabila terjadi permasalahan Oke. atau ada kendala Ya. dalam pengadministrasian keuangan desa maupun menentukan arah kebijakannya. Pak, ini ada volume anggaran sekian, bunyinya ini untuk ini Pak. Semisal saya belanjakan untuk X Pak, itu melanggar nggak? Gitu. Harfiah. Konsultasi berarti ya? Iya. Oke. Iya, kan Penyuluhannya, ya. menjaga desa. Menjaga desa. Iya, menjaga kan tidak cuma jagain gini, kayak ngebek. Enggak. Oke. Menjaga pun dalam bentuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada teman-teman eksekutif atau pelaksana pemerintahan aturan yang berlaku di negara ini, dan jangan sampai teman-teman ini terjerembab ke dalam lubang yang salah gitu loh. Saya akhirnya dari titik itu berangkat,
saya timbul perasaan dalam hati saya, ini harus dikembangkan program Jaga Desa. Nggak cuma masalah pengelolaan keuangan, tapi pengetahuan aparat pemerintah desanya aja, masyarakatnya harus diberdayakan secara sumber daya manusia, supaya apa? Supaya punya mental daya saing. Dalam arti saya punya misi dengan teman-teman di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, khususnya di seksi intelijen. Kami ingin memberikan suatu dukungan terhadap teman-teman di desa, ya tadi terutama pemudanya, ya, bahwa kalian itu tidak cuma manusia desa, orang yang tinggal di desa, kemudian menganggap orang dipandang sebelah mata, udik gitu, enggak. Kalian punya daya saing bahkan sampai tingkat global. Nah, tapi melalui metode yang mungkin bisa diterima dong sesuai kontur budaya dan sosial di tempat tersebut. Sesuai dengan usianya juga, ya nggak mungkin pemuda ditawarkan yang selera kai-kai. Iya, kan masa mungkin memotong bonsai kan, karena sepi, ya kan? Atau mungkin kai-kai ditawari permainan kan kada mungkin. Iya, kada mungkin. Jadi harus menyesuaikan usianya. Saya ke Mas Yosi ya, tadi sudah mengunci meskipun di sounding tipis-tipis begitu ya. Soal pemberdayaan pemuda, seperti apa Mas Yosi ya, khususnya di Tanah Bumbu, sedikit kita sounding. Ya, jadi Mbak Vita bisa lihat ya, yang namanya pemuda itu kan aktif. Ya. Nggak bisa, kalau dibilang nggak bisa diem ya adalah kadang-kadang ya gitu. Seperti waktu kita membicarakan soal waktu itu RJ ya, pemuda segala macam, kadang-kadang mereka kalau tidak dipandu, ketika mereka tidak diarahkan, mereka cenderung nggak bisa sih memang dibilang liar, tapi kadang-kadang mereka nanti malah lebih bingung mungkin ya. Iya, lebih seenaknya bingung. sendiri. Seenaknya sendiri. Mungkin kan pasti tetap ada generasi tua, generasi muda. Jadi kita membantu juga dari generasi muda tersebut itu untuk membantu generasi tua dalam memutuskan sesuatu. Ketika mereka punya kebijakan, itu tadi ketika di salah satu di desa itu punya coffee shop, ya disitulah anak mudanya diberdayakan. Betul. Jadi yang posting, yang campaign, sosial medianya, ada coffee shop ini. Terus kalau di sosial media zaman sekarang kan sering ada video-video promosi yang lucu-lucu. Nah, kita tidak membantu mereka untuk punya ide, maksudnya memberikan ide, tapi kita mengarahkan gitu. Kita melihat ini punya potensi itu anak-anak mudanya. Daripada dilihat kok kumpul-kumpul doang, kemudian nanti malah bisa jadi kan mereka tuh sebenarnya kumpul-kumpul cuma main game segala macam, tapi orang-orang lihat awalnya meresahkan segala macam. Apalagi udah melewati jam tidur ya. Iya, betul. Tapi ketika ada kegiatan dan tadi dikombinasikan dengan para birokrat dari pemerintahan desa itu, oh kami punya mau karya ini nih, gimana ya Mas? Oh ya kita sesuaikan. Dirancangan sesuai nggak? Oh ya gini. Terus bagaimana pelaksananya Mas? Karena kami terbatas. Itu kita kadang-kadang memberikan ide, Pak, coba ini akan ada generasi muda nih, bisa nggak jadi satu, tapi mereka tetap diapresiasi, mereka tetap diberikan ruang juga kalau mereka mau punya suatu karya. Nah kebetulan ada contohnya Mbak. Jadi setelah coffee shop sudah berjalan, kadang-kadang kan muda, oh iya, apa sih yang kurang? Maksud jualan aja. Biasanya kalau yang muda ini lebih inovasinya lebih tinggi ya. Ide-ide cemerlang biasanya muncul. Betul. Tahu Mbak, mereka ajak kerjasama untuk bikin kompetisi. Kompetisi e-sport salah satunya. Baik. Dan itu tuh karya Mbak. Kalau dibilang, apa sih gunanya? Oh, enggak bisa. Saya sama Mas Riko juga, di bidang olahraga juga, maksudnya kami juga sering berolahraga gitu. Kami tahu arti kompetisi, serunya ketika kami bisa merasakan kemenangan gitu. Dan itu tuh sebenarnya malah membantu generasi muda untuk meningkatkan diri mereka sendiri kalau nanti ke depan kompetisi ini tuh semakin ketat gitu. Jadi kita berusaha membarengi mereka juga ke depan, visi ke depan juga, mereka akan kompetisi sama AI segala macam. Mereka jadi punya tujuan gitu. Itu salah satu. Ada benang yang ditarik sebenarnya ya dari sebuah coffee shop itu sendiri. Ada keterlibatan aparat desanya di sana, ada pemuda yang juga digerakkan, bahkan tadi sudah melaksanakan sebuah kompetisi yang memang endingnya ini karena ada sebuah kegiatan positif begitu. Kita harapkan memang ke depannya lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh pemuda. Kita jeda dulu, masih ada segmen ketiga pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa di segmen ketiga. Masih bicara soal Jaga Desa, yakni pengembangan program Jaga Desa dalam akselerasi kemampuan daya saing sumber daya manusia daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Langsung saja saya ke Mas Yosi ya. Tadi kan memang ada peran pemuda di sini seperti kompetisi e-sport begitu. Ya memang diharapkan mereka juga bisa bersaing ke depannya bukan hanya dalam sebuah kompetisi, tapi di masa depan pun sebenarnya harus berkompetisi dari sisi apapun begitu. Apa mungkin program ataupun kegiatan yang sudah dijalankan di sebuah desa yang menjadi pilot project tentunya, Mas Yosi ya, silakan. Ya, tadi sempat disinggung ya, kalau dari sebuah desa yang kita jadikan pilot project itu sudah membuat yang namanya kompetisi e-sport. Tapi kita juga tidak mau berhenti sampai di situ. Gitu. Kalau kompetisi e-sport aja habis itu tidak ada tindak lanjut, kita juga tidak bisa mengembangkan generasi mudanya. Gitu. Kalau yang paling gampang ya memang kita akan laksanakan nanti kompetisi lanjutan seperti ini seri 2-nya, seri 3, seri 4 gitu. Tapi kita juga kemarin selain memberikan membantu, bukan memberikan ya. Ini membantu terlebih dahulu, membantu untuk mereka ada e-sport, kita menyalurkan dukung, hobinya sebenarnya ya. Hobi, kita juga memberikan edukasi secara hukum. Kenapa? Karena kan ini semua digital. Anak-anak muda itu semua masuk ke dunia digital. Inilah yang jadi salah satu tantangan, salah satu beban juga bagi rekan-rekan di pemerintahan desa. Kenapa? Anak muda zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari sosial media. Kayak itu tadi, lomba itu kan cepat sekali ketika sudah ada promosi segala macam. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah ada yang dari Martapura juga yang ikut. Jauh ya? Iya, dia dari Porprov, tim Porprov. Kan jauh. Berarti kan, sebenarnya bahkan dari desa pun mereka bisa undang hal-hal skala yang lebih besar skala lagi. yang lebih besar. Itu. Kita edukasi mereka soal bagaimana bijaknya bermedia sosial. Kami juga berikan bagaimana hal-hal mengenai hukum secara peraturan-peraturan yang berbasis digital. Kan sudah mulai banyak, mulai dari keuangan digital, penipuan, pinjaman online, kemudian judi online, investasi juga ya, investasi yang nggak sesuai. Kita itu memasukkannya pelan-pelan mulai dari ini kita anak-anak sudah bisa nih yang online, maksudnya kita masukkan dari tadi e-sport gitu. Coba ke depannya benar, dan mereka ketika ayo kita mau jelasin nih soal hukum-hukum yang online, kita mau berikan mereka pandangan yang lebih luas gitu. Secara praktek di lapangan memang benar ketika kadang-kadang kami ke sana itu ternyata mereka itu nggak tahu, loh soal hukum-hukum digital ini masih jauh sekali gitu. Disitulah tugas kita jadi seorang jaksa itu memberikan mereka itu suatu penerangan hukum, gitu. Berarti bukan hanya sekedar kompetisinya saja ya, tapi ada sisipan edukasi di situ agar mereka paham, karena kita tahu saat ini remaja aja siapa sih yang gak pakai handphone satu hari pun, atau mungkin habis kuota aja mereka udah seperti tanda kutip orang gila dan lain sebagainya ya. Betul. Beda dengan mungkin zaman old dulu biasa saja begitu. Kalau Mas Rigo, apa mungkin program yang sudah berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu selain pilot project tadi, coffee shop dan lain sebagainya, Mas Rigo, yang melibatkan juga pemuda dan aparat desa itu sendiri? Siap. Kalau dari aparat desa sih kemarin ada salah satu desa Barokah itu mengadakan MTQ ya. Cuma baru desa Barokah aja, desa lain mungkin menyusul atau mungkin belum mengetahui kejaksaan bisa untuk diajak kerja sama masalah penyelenggaraan MTQ gitu. Tentunya peningkatan kapasitas religi di MTQ itu menunjang daya saing sumber daya manusia, terutama masyarakat desa itu sendiri. Jadi saya selalu tekankan dalam segala tema, baik penyuluhan hukum, penerapan hukum itu, saya selalu tekankan apapun keahlianmu, sehebat apapun, mau jadi apapun, tapi ingat prinsip base-nya jangan lupa, bro. Selesai. Apa tuh, Pak? Konsep dasarnya jangan lupa. Agamanya jangan dilupain gitu. Pegangannya agama tetap. Makanya kenapa pengembangan kami tidak spesifik? Kalau mungkin
yang dikembangkan terkait kemampuan pengelolaan keuangan desa aja terhadap masyarakat. Oh jangan. Ya. Lebih baik kita universal karena kita bisa mencakup segala segmen sosial budaya masyarakat, agama, supaya apa? Daya saing masyarakat desa ini tidak timpang, tidak mungkin bersebelah hanya di kemampuan tertentu, enggak, tapi paling tidak seimbang, bisa, mau dan mampu. Mau dulu. Nah, kalau udah mau pasti mampu. Tapi kalau mampu belum tentu dia mau, gitu. Untuk menimbulkan kemauan ini, nah selain ya mungkin dari segi motivasi lah, gitu kan. Sebetulnya peningkatan, ya itu balik lagi kan, seperti tema kita kemarin itu Mbak. Apabila kemampuan pemahaman masyarakat itu meningkat, tereskalasi lah, maksudnya masyarakat desa ini pengetahuannya bertambah. Tingkat kepatuhan hukumnya lebih tinggi juga ya. Itu yang kami harapkan, lebih dalam lah, maksudnya secara dalam dan tidak langsungnya itu dari pengembangan daya saing masyarakat desa itu sendiri gitu. SNMTQ kedepannya itu kan tadi ada segi religi, kalau e-sport tadi dari segi kreativitas hobi dan ya, taktik. kita arahkan hobinya. Oh belum begitu ya. enggak cuma hobi loh Mbak, e-sport itu taktik. E-sport Mobile Legends orang lihatnya ngepick hero jurusnya, oh enggak. Karena kan berawal dari suka dulu kan, jadi hobi, kemudian muncul kompetisi. Ini kan menyalurkan hal-hal positif sebenarnya. Baik, terus setelah dari agama, apalagi agenda nyusun taktik ke depan? itu dia kan bisa nyusun apa ya, tata letak manajemen kan. Nah, ini berikutnya nih ada Sun lah, semoga bisa lancar. Itu bagaimana kita memberdayakan daya saing UMKM, tapi UMKM-nya UMKM di desa. Jadi bukan UMKM yang UMKM udah PT. UMKM udah dapat modal Ventura 2 miliar. Itu bukan UMKM dong. Udah dapat bantuan Ventura. Ya kan? Bukan Itu mikro lagi. Bukan mikro, udah startup itu. Jadi kemarin sempat baru aja dibahas, Mbak, ini 2 hari lalu, antara teman-teman kebetulan ada teman dari Kesbangpol juga, dari Kesbangpol, dari teman-teman di Kecamatan Simpang 4 dan kepala desa di Simpang 4. Gimana ya di tengah lesunya ekonomi di Indonesia ini, kita bisa menghibur diri, tapi di tengah hiburan itu kita tidak foya-foya sebetulnya. Selain menciptakan kebahagiaan yang sederhana di masyarakat, tapi juga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat desa. Saya langsung nyeplos aja tuh Mbak. Kalau mau simpel, di jalan dibikin warung aja. Jangan hadirkan sesuatu yang sama, karena sesuatu yang sama itu akan menjenuhkan. Tapi hadirkan sesuatu itu berbeda, dalam jangka waktu tertentu, yang diadakan dalam periode berlanjut. Apa tuh Om? Pasar Semawis, Semarang. Gimana tuh? Nih nanti jualan ini. Oh boleh ya. Nanti kerjasama gini. Oke, weekend kita rapat lagi lah. Oke, deal. Sudah malam, ayo boleh. Hanya ngobrol lisan. Sebenarnya ide itu muncul ketika ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Ya. Ketika ada kopi hangat, ya kan? Ketika kaki sudah naik ke atas, baru muncul ide-ide. Bahkan kan tidak tertulis ide-ide seperti memunculkan pasar malam begitu ya. Dan itu tidak mengambil dari anggaran keuangan desa, baik ADD maupun DD. Itu murni teman-teman prinsipal itu ya swasembada gimana gitu. Entah dari kita berupaya mendatangkan sponsorship atau gimana gitu. Ya mungkin berangkat juga ya dari punya background dulunya. Kalau saya di Busdev dulu di business development, di manajemen bisnis. Meskipun saya pada di hukum. Baik. Teman-teman Kades ada di Busdev juga dulu, sempat ngelola beberapa bisnis. Jadi pengalaman-pengalaman kita gitu kan, pahit-pahitnya dulu, loss modalnya dulu tuh bisa dapat solusi, bisa dikreasikan di hal yang baru, tapi itu untuk kebermanfaatan masyarakat. Itu endingnya jaga desa untuk kebermanfaatan masyarakat. Di sini kan kejaksaan bukan hanya berdiri sendiri untuk menciptakan pemerintahan desa yang taat hukum, kemudian juga masyarakat yang paham hukum. Seperti apa sinergi dengan instansi yang lainnya? Misalnya ada dinas terkait, kemudian juga ada pihak ketiga atau swasta di sana dalam pendanaan dan lain sebagainya. Mas Yosi ya, seperti apa? Ya, ini menarik Mbak Fathia. Jadi
kalau hanya nanti kita kembangkan di desa, seolah-olah kan nanti jadinya eksklusif, Iya. gitu ya. Jadi kita memberikan mereka juga, ini juga dari program Jaga Desa nih, kita ada yang namanya aplikasi, itu Jaksa Garda Desa. Itu di dalamnya memang ya semua sedang berkembang ya, karena memang idenya juga baru-baru saja. Saya juga sangat apresiasi sekali dengan Pak Jamintel, khususnya Pak Prof. Reda Mantovani, membuat suatu aplikasi, kemudian membuat suatu wadah laporan. Jadi apa kegiatan yang ada di desa tersebut? Kalau soal keuangan kan gampang, pasti tinggal lapor. Itu dijadikan salah satu wadah untuk berhubungan dan bersinggungan dengan dinas-dinas lain. Contoh yang paling gampang adalah ketika pengawasan orang. Oh, ini ada orang datang nih di kampung ini. Oke. Terus dari imigrasi kah atau dinas penduduk dan catatan sipil, mereka bisa lihat, orang pindah dari sini, ternyata bekerja. Dan itu bisa banyak lagi nanti keuntungan-keuntungannya. Seperti pelayanan terpadu satu pintu begitu ya. Betul, kita ada terintegrasi semuanya. Iya, jadi apalagi kalau mungkin katakanlah di desa ini aktif gitu ya, terus tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk, terus dilihat, dan kadang-kadang gitu kalau lagi ngopi gitu kan, saya sama Mas Rigo, Mas ini kok maaf kata kurang aktif, kami ini sudah approach nggak bisa gitu ya, kami takut menyalahi hukum, kan mereka juga punya privasi gitu. Mas boleh minta tolong nggak? Ini sebenarnya latar belakangnya gitu ya. Pun kami nggak yang serta-merta, Pak ini seperti ini. Nggak. Kami juga coba lihat, coba kita bantu. Kita lihat ya Pak ya. Setelah kita lihat, ternyata Pak latar belakang. Kalau memang mencurigakan, itu kita olah lagi, beda. Tapi kalau ternyata memang ini hanya sementara Pak di sini, kemudian hanya ada kegiatan ini, kita berusaha untuk juga ajak lagi, nanti ketemu, kemudian waktu ada penyuluhan-penyuluhan, kita ajak lagi, kita tetap rangkul. Nah, disitulah kebermanfaatannya Jaksa Garda Desa, di mana ada integrasi tadi. Kita jadi nggak acuh sama orang-orang di sekitar, tapi kita nggak berusaha mengusik privasi mereka juga. Saya ingat juga, Mbak, salah satunya itu yang bagus, yang di Desa Barokah tadi, selain anak-anak muda, di sini toleransi itu terbentuk, Mbak. Bahkan Pak Kadesnya itu sampai bisa melaporkan, ini ada kegiatan agama di sini, di sini ada kegiatan ini. Bahkan kami bantu, nanti ketika ada kegiatan ini, kami buka, kayak mau ada bazar nggak? Kalau saya di agama Kristen tuh kadang-kadang kalau setelah ibadah, biasanya ada jualan-jualan, ada bazar gitu. Dan ternyata warga-warga sekitar juga yang UMKM-nya yang ikut. Yang, sebenarnya bisa loh, ini tuh dicontoh, kemudian diberdayakan lagi, dikembangkan. Itunya nanti sampai akhirnya toleransinya terbentuk, desanya aman, desanya juga sejahtera, UMKM-nya maju. Terus kalau memang kalau di kita intelijen itu ada AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, sama tantangan. Kita bisa lihat terlebih dahulu, mana ini yang rawan, yang ini. Ketika mulai ada konflik, sebentar, ini kami juga dari aparat penegak hukum, kami nggak mau serta-merta langsung ikut turut campur tangan, gitu ya. eksekusi, karena kewenangan itu pasti ada, Mbak. Nanti kita tiba-tiba selalu ikut campur, dirasa malah kita mengganggu superior, superior. Jadi kita malah lihat lagi, maaf Pak, walaupun kami kejaksaan, kami punya wewenang di beberapa tempat, tapi ini dialihkan ke sana ya, gitu. Jadi bantu sambungin gitu, biasanya gitu. Kita bantu sambungin deh, gitu. Biasanya gitu, karena mereka kan, takut, emang bisa. Itu tadi juga, Mbak, ilmu pengetahuan, edukasi di mana mereka tuh ternyata tidak tahu loh, ini bisa disambungkan ke sana, ini bisa ke sini. Ternyata birokrasinya tuh mudah, sudah ada satu pintu. Ya sudah, kita itu tadi edukasi lagi. Ini bisa lewat ini, aplikasinya di sini. Kita juga bantu bisa jelaskan ke mereka. Seperti itu. Baik, karena tadi semua sudah terhubung, terintegrasi tadi, sehingga memudahkan begitu betul. Dalam proses edukasinya. Kita jeda dulu, masih ada segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa.
Ya pemirsa, kami kembali di segmen terakhir atau segmen keempat, masih bicara soal jaga desa tentunya bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Langsung saja, siapa yang akan menjawab begitu? Apakah ada indikator keberhasilan dalam kehadiran teman-teman jaksa dalam program jaga desa ini sendiri? Seperti contoh pilot project-nya yang sudah berjalan, siapa yang akan menjawab? Indikator Silakan. keberhasilan sih mungkin apa ya Mbak ya, daerah ini lebih kondusif ya dalam tata kelola birokrasi, dalam tata kelola penyampaian informasi. Terkadang tidak ada, kejaksaan ini kan hadir sebagai harfiahnya mediator di situ kan, menjadi pendamping. Baik. Ketika ada suatu hal yang tidak selaras mungkin dengan kebijakan tertentu, nah kita bisa bantu menjembatani atau meluruskan perspektif atau membuat benar suatu hal yang mungkin mispersepsi dipahami oleh teman-teman di desa terhadap suatu peristiwa, baik itu menyangkut pemerintahan atau menyangkut kejadian fenomenal di wilayah tersebut, itu kita bisa bantu di situ. Kami di Intel Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun intelijen kami sifatnya intelijen justisial atau penegakan hukum, tapi kami juga ada kewajiban melekat, yaitu berupa cipta kondisi keamanan wilayah dan pimpinan. Nah, keamanan wilayah dan pimpinan ini tentunya dinilai dari gejolak di daerah tersebut kan minim, tidak adanya konflik, baik konflik sosial, konflik antara suku atau agama gitu. Itu tentunya jadi indikator. Nah, ketika suatu masyarakat ini bertatanan dengan baik dan tertib, terutama di desa-desa atau kecamatan pilot project kami, itu kan menandakan kapasitas dan kualitas SDM di wilayah tersebut mulai sedikit meningkat, ya kan, bertahap. Karena saya yakin ini suatu hal yang memang rumit, karena kita berurusan dengan masyarakat banyak, susah. Iya. Tapi Karena banyak pikiran juga, banyak orang, banyak pendapat orang, ya kan. susah bukan berarti tidak bisa dikerjakan sama sekali. Iya. Tapi bisa dikerjakan dengan cara belajar pelan-pelan, tapi kalau susah itu lama-lama bisa kok. Itu sih yang saya yakini. Asal mau dan mampu. Asal mau. Baik, kalau Dan Mas mau. Yosi silahkan menambahkan. Tidak jauh beda dari Mas Rigo yang disampaikan, yaitu terjadinya kepatuhan hukum tadi. Kalau kita bisa jaga, kita bisa kelola dengan baik, kemudian kita bisa sampaikan penyuluhan hukum, penerangan hukum. Kami juga terbuka ke teman-teman di desa. Mereka jadi terbuka juga. Iya. Oh, informasi, kemudian Pak, maaf ini kami melakukan kesalahan. Semuanya jadi, oh enggak, tenang aja, mari kita cari solusi bersama. Tapi kalau memang sudah salah, ini yang berbicara sudah hukum ya. Iya, gitu. betul. Jadi itu tadi, kepatuhan hukum mereka meningkat, kemudian hal-hal yang diberdayakan itu meningkat, kemudian ekonomi mereka juga membaik. Apalagi kalau dilihat ya, banyak kan desa-desa yang punya potensi, dan mereka bisa menaikkan potensi mereka. Jadinya dilihat sama kabupaten, provinsi, mereka jadi punya nilai jual, itu sih. Baik, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ini kan hanya pilot project, artinya hanya beberapa desa saja ya begitu yang ada jaga desanya. Apa yang ingin disampaikan dengan desa-desa yang lain begitu agar setidaknya bisa meniru hal-hal baiknya begitu, Mas Rigo? Sebetulnya program jaga desa ini, teman-teman pemirsa Duta TV, untuk sekarang ini alangkah baiknya bisa untuk mengontak teman-teman di kejaksaan untuk mengadakan kerjasama yang lebih lanjut, tapi berkenaan dengan bagaimana membangun wilayah atau daerah desa itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpacu di pengelolaan keuangan desa, di mana kita ketahui bersama, terutama di wilayah Kalimantan Selatan ini kan sepertinya sudah otomatis deh. Ya kan ada Siskeudes, ada tim dari Dinas PMD yang selalu monitor gitu dan kasih bimbingan. Ada aplikasi jaga desa, ada juga yang namanya CMSP dari perbankan penyelenggara arus keluar masuk keuangan desa. Itu sudah
minimalisir akan terjadinya penyelewengan dalam Iya. pengelolaan keuangan desa. Karena sistemnya begitu rapi ya. Iya, betul. Tinggal bagaimana nantinya pertanggungjawabannya, data dukung, data bukti itu tertib disusun. Apalagi dimudahkan lagi pembayaran pajak sekarang kan sudah terintegrasi. Iya, betul. Ya kan? Jadi nggak meminimalisir lagi kesalahan tidak tersetornya beberapa pajak dalam penyelenggaraan program kan. Nah, dengan adanya hal yang seperti itu, bukan kita ngatain, jaksanya nganggur dong, nggak bisa. Enggak kayak gitu. Justru, Karena kalau masyarakat aktif lebih enak. iya, ya justru, kan? pemerintah desanya sudah enak nih, Sudah aktif, dimanjakan dengan sistem Iya. gitu. Ayo, masyarakatnya dibangun. Yuk sama kejaksaan, bareng nih sama seksi intelijen. Atau mau bikin yang lain, berkreasi lain, bisa. Di Tanah Bumbu itu, Mbak, selain program Jaga Desa, seluruh desa di Tanah Bumbu itu terintegrasi dalam Memorandum of Understanding dengan MOU Seksi ya. Perdata dan Tata Usaha Baik. Negara dalam kaitannya adanya pendampingan apabila desa itu ada pembangunan ya yang bersifat pembangunan fisik atau pengadaan barang dan jasa, itu nanti ada didampingi lagi. Nah, kemudian juga ada bidang tindak pidana umum yaitu untuk menyelenggarakan rumah restoratif justice. Jadi perdamaiannya ketika prosesi RJ itu tidak perlu misal jauh nih dari daerah Satui. Satui ke daerah kita Batu Licin itu kan memakan waktu sekitar 2,5 jam 3 jam. Baik. Dengan Itu adanya rumah RJ, Nah, dilaksanakan di Satui saja. Kami jaksa yang berangkat ke sana. Gitu. Kalau ada mungkin masih ya. Ayolah Bu. Beneran ini Bapak Ibu, kami Percaya berangkat ke daerah. Jauh itu bukan tantangannya buat Ya. kita. gaya betul. Kita masih muda gitu loh. muda, Kapan ya. lagi kita berbuat buat negara ini Bukan gitu loh. masalah jauhnya, tapi masalah komitmennya. Iya. itu Baik. Apalagi menyentuh desa itu, saya sudah punya prinsip, menyentuh desa itu harus pakai hati. Titik. Itu aja. Titik, nggak ada koma. Gak ada koma. Menyentuh desa itu harus pakai hati. Baik, karena kita berada ke segmen terakhir, singkat saja silakan closing statement-nya Mas Yosia seputar Jaga Desa ini sendiri. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Fatia. Jadi untuk closing statement ya, untuk program Jaksa Garda Desa, sebagai seorang jaksa sendiri itu, dia tidak hanya melakukan penegakan hukum. Dia tidak hanya menuntut saat persidangan. Ya. Dia tidak hanya menghukum orang, tidak hanya mengeksekusi, tidak hanya, waktu itu kita bahas dominus litis, mengendalikan perkara dari awal sampai akhir, tapi kita ini juga pelayan masyarakat. Kami juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Kami juga berusaha untuk membantu program-program pemerintah, apalagi kalau berbicara soal ada yang desa mungkin tertinggal, yang kekurangan sarana informasi. Kita bisa jadi salah satu wadah untuk membantu desa tersebut atau membantu hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi, yaitu salah satu contohnya yang sering kita bahas tadi juga tentang keuangannya. Kalau yang tidak tahu gitu ya, kita bisa bantu itu. Jadi kita tidak serta-merta hanya sebagai aparat penegak hukum yang sangar, Ya, yang kaku gitu. yang kaku, tapi kita juga melakukan pendekatan humanis dengan masyarakat, dengan desa, dengan membantu wilayah birokrasi yang paling kecil terlebih dahulu. Baik. Seperti itu. Kalau Mas Rigo silahkan closing statement-nya, singkat saja. Mungkin sudah cukup puas dari Mas Yosya. Oke. Saya pakai quotes andalan saya untuk program Jaga Desa ini. Apa itu? Sedia objek sebelum hujan. Kayak lagu aja ya. Oke, Iya terima dong. kasih dua narasumber saya yang telah berhadir ke Studio Dita TV, yakni bersama dengan Mas Mahendra Ridwanul Godi SHEPA atau Mas Rigo panggilannya ya, Kepala Subseksi 1 Intelijen, kemudian juga Mas Yosia Ihan Ardian Esa, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Terima kasih sudah datang ke Siap. Studio Dita TV untuk bicara tema kita yang luar biasa, yaitu pengembangan program Jaga Desa dalam akselerasi kemampuan daya saing sumber daya manusia daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Mereka ini bukan lawan, tapi sebagai seorang teman ya. Karena kalau lawan atau musuh ini kan ditakuti. Tapi kalau teman, apapun bisa dikeluarkan unek-uneknya. Begitu apalagi persoalan hukum ataupun hal-hal yang bisa mereka bantu begitu urusan di desa ataupun masyarakat desa. Terima kasih. Semoga dialog kita di program Jaksa Menyapa kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.